Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zuraini Iksan, STMT. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka menjalankan tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan sumber daya air. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan cuplikan video sebagai pemenuhan persyaratan portofolio dinamis sertifikasi kompetensi pemerintahan jenjang pengawas. Dalam rangka penyiapan bahan untuk pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air. Pertama, Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Karangan yang diketuai oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, Kelembagaan Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Timur yang diketuai oleh Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di bidang sumber daya air juga terdapat unit rekomendasi teknis yang bertugas untuk memproduksi rekomendasi teknis dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian selanjutnya terdapat unit hidrologi dan sistem informasi sumber daya air yang bertugas untuk mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Penyelenggaraan rapat koordinasi teknis sumber daya air atau disebut dengan Rakortek Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang terkait, kemudian melibatkan unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, unsur pemerintah kabupaten kota, serta unsur non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan serta koordinasi pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya air yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terintegrasi. Prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu, pertama, mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dengan sektor lain seperti pertanian, industri, sektor pariwisata, dan lingkungan. Kedua, melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Mengelola sumber daya air secara terpadu mempertimbangkan aspek hulu, hilir, dan lintas sektoral. Pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Mengadaptasi pengelolaan sumber daya air terhadap perubahan iklim dan kondisi lainnya. Tantangan pengelolaan sumber daya air terpadu mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air antar sektor dan tingkat pemerintahan, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya air secara terpadu, mengelola data sumber daya air yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan.
Poin 1. Pelayanan pemerintahan yang diselenggarakan. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara perizinan berusaha penggunaan sumber daya air secara terpadu dari konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, kemudian pengendalian daya rusak air, kemudian pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan sistem informasi sumber daya terkait dengan tata cara perizinan sumber daya air. Kemudian telah terupdate, baru saja keluar di tahun 2024, di penghujung tahun 2024, dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pelaksanaan kita yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan klarifikasi di Balai Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya, artinya ada di pusat, sehingga mereka tidak perlu melakukan klarifikasi dan kadang-kadang mereka juga tidak perlu melakukan pengecekan. Jadi kalau misalkan dilihat neracanya sudah tercukupi. Kalau dulu waktu pelaksanaan rekontek ini ya, proses perizinan itu 14 hari kerja ditambah 7 hari kerja. Kalau sekarang 7 hari kerja ditambah 2 hari kerja, kemudian ditambah 7 hari kerja. Hal yang perlu kita diskusikan dengan penerbit izin. Kemudian selain memiliki aplikasi sendiri dalam hal ini EPTSP, juga memiliki peraturan gubernur sendiri terkait dengan perizinan. Jadi terkait dengan hari kerja, jenis perizinan ya, ada izin atau ada dua, ada izin dan ada persetujuan ya. Tanpa izin atau tanpa persetujuan atau dengan persetujuan ya. Untuk yang persetujuan penggunaan ini kan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha. Nah, untuk bukan usaha ini adalah alami sumber air ya, kemudian bukan usaha yang untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk kelompok masyarakat yang semua kegiatan usaha. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara langsung kegiatan pendukung yang memanfaatkan atau menggunakan sumber daya untuk kebutuhan usaha, ini merupakan kegiatan yang berkategori perizinan berusaha. Danau alami dengan volume yang sudah disebutkan tadi, pemanfaatan situ atau dibuang dalam bentuk limbah dan dibuangnya kemana. Seperti itu yang perlu juga nanti mendapatkan penjelasan ya. Dengan perusahaan ini, perusahaan Pama Persada ya, itu perlu dicek benar-benar. Nah, jadi untuk yang KPC kemarin kita rubah. Jadi yang bermohon itu adalah KPC. Dokumen lingkungannya ternyata dari PT Pama Persada ini nggak punya. SPPL ya ini ya, surat pernyataan pengelolaan lingkungan nanti juga kita cek terkait dengan itu. Nah, kemudian kami mohon info juga dokumen AMDAL-nya, area yang dia punya izin lingkungan, tidak mungkin ada izin lain atau dokumen lingkungan lain yang muncul di situ. Ini tim rekontek perlu kerja ekstra ya untuk ngecek ini, karena nanti ini adalah produk hukum, karena nanti keluarnya izin di sini. Pak Dwi Setiono ini bisa aja ternyata dia tidak menjadi PM lagi di situ. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi Pak, kita minta orang yang permanen yang mengajukan ini, yang permanen di PT Pama Persada. Ternyata si Dwi Setiono ini masuk dalam akte pendirian, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia nggak masuk, diganti ini surat permohonannya. Poin 2. Gerakan anti korupsi. Selamat pagi, pengadaan barang dan jasa dengan korupsi dalam pengadaan.
konsultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung ke anti korupsi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sosialisasi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kesempatan sosialisasi gerakan anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparansi, kemudian efisiensi dan kepercayaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dua, mengurangi biaya yang terkait dengan korupsi, termasuk biaya operasional pengadaan barang dan jasa, kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan sumber daya air yang lebih efektif. Dan memonitoring dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau proses. Selanjutnya, strateginya adalah partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk pelaporan dugaan korupsi dan tender dan kontrak, ya, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saya ulang sekali lagi. Bentuk dari korupsi itu adalah prakteknya dia penyalahgunaan kekuasaan, kemudian penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan, ya, secara pribadi atau kelompok dalam proses pengadaan barang dan jasa. Next. Nah, kemudian bentuknya antara lain pertama suap, ya, pemberian uang atau barang kepada pejabat atau pegawai untuk memenangkan tender atau kontrak. Ini adalah salah satu bentuk, baik itu penyedia barang atau penyedia jasa, dalam hal ini kayak kita nih ya, kemudian dengan itu menaikkan markup pada harga yang tidak sesungguhnya. Dampak korupsi pengadaan barang dan jasa, pertama tentunya kerugian keuangan. Ya, tatkala terjadi markup atau terjadi terjadi kong kali kong antara penyedia dan pembeli, info bahwa pengadaan barang jasa e-katalog ini merupakan ladang korupsi baru. Ladang korupsi baru, baik itu penyedia jasa, dalam hal ini PU, ya, kemudian juga penyedia jasa. Nah, banyak memang informasi bahwa e-katalog 5 ini sebaiknya sudah mulai ditinggalkan karena banyak kelemahan-kelemahan, dan ini merupakan ladang korupsi untuk proses pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan fiturnya, ya, jadi kementerian, lembaga atau Pemda diberi ruang dan akses untuk membuat serta membuka etalase secara mandiri. People proses minimal 16 model terbagi dalam kategori umum dan khusus. Nah, ini banyak ini perbedaannya. Ini dalam bentuk fitur pengelolaan dan penayangan produk. Next. Tak sama yang tadi ya. Nah, ini terkait dengan fitur koleksi dan kategori produk. Ya, ini bisa dilihat nanti akan saya share ke teman-teman, ya, terkait dengan ini. Versi 5, koleksi terdiri dari katalog nasional, sektoral, lokal, UMKK, inovasi dan seterusnya. Tapi kalau yang ini dia koleksi produk sudah bersertifikat PKDN, koleksi produk dalam negeri dari UMKK. Harga produk masih menyatu dengan ongkos pengiriman. Nah, itu di versi 5, ya. Nah, kalau versi 6 di versi 6 harga produk sudah terpisah dengan pengiriman termasuk biaya, ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan materi sosialisasi gerakan anti korupsi dan pengadaan barang, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan sudah menyampaikan tadi terkait gerakan anti korupsi yang biasa terjadi
terhadap korupsi yang terjadi di dalam pengadaan barang jasa. Mulai dari implementasinya, kemudian bentuk korupsinya, dampak korupsi, kemudian ada pencegahan, kiat pencegahannya seperti apa, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan, salah satunya melalui pembangunan sistem elektronik e-procurement, yaitu secara elektronik e-katalog. Nah, sehingga diharapkan e-katalog ini kemarin menjadi jawaban dari banyaknya praktik korupsi yang terjadi di dalam pengadaan melalui metode tender. Poin 3. Budaya dan kearifan lokal. Air pada ruas sungai yang baru. Peraturan gubernur yang tentang pengalihan alur sungai yang kita telah harmonisasikan sebelumnya, bahwa memang sudah memiliki komponen yang cukup lengkap. Namun ternyata setelah terbitnya peraturan Menteri PU nomor 4 tahun 2024, ternyata ada beberapa pasal yang merupakan lebih rinci dibanding peraturan menteri sebelumnya. Bab ini terdiri dari 7 bab. Jadi yang sebelumnya 7 bab dan nanti hasilnya tidak ada perbedaan. Kemudian bagiannya terdapat 2 bagian. Bagian ke-1, kemudian bagian kedua terkait dengan pasal. Pasalnya terdapat 14 pasal dari peraturan gubernur kita sebelumnya. Namun dengan mengadaptasi peraturan menteri 4 tahun 2024 ini menjadi 20 pasal. Pasal-pasal yang memang harus digeser yaitu pasal 7, 8, 9 sampai dengan 17 ini dilakukan pergeseran. Berarti ada 3 ya di sini. Kalau 2023 itu ada jangka waktu Pak, termasuk kalau di situ kan peraturan menteri tahun 2023 itu kan termasuk di Penyataan apa nih Pak? penyataan perizinan dan persetujuan. Dia tahun 2025 ini ternyata dia baru dibuatkan lagi perizinan itu. I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home. Even if I go, even if I stay, I'm chasing higher when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah. Poin 4. Memberikan himbauan penyuluhan kepada masyarakat terkait persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. hari ini merupakan hari yang membahagiakan karena alhamdulillah kami perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 telah membangun 2 unit modalan di Kota Bontang
dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah kita menyelenggarakan serah terima pemanfaatan sumur dalam tersebut. Ada dua, pertama sumur dalam Kota Bontang, kemudian sumur dalam Jalan Aktif Kota Bontang. Masing-masing sumur dalam ini kapasitasnya 20 liter per detik dan 20 liter per detik dan jumlahnya adalah 40 liter per detik. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan Gubernur bahwa bidang sumber daya air tugasnya adalah menyiapkan sarana prasarana terkait dengan penyiapan air baku. Salah satunya adalah pembangunan unit air baku dan pembangunan sumur dalam yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, harapan kami dengan pembangunan sumur dalam ini pertama bisa mengatasi krisis ketersediaan air baku Kota Bontang. Karena selain isu ini menjadi isu kekurangan air baku, ini juga merupakan isu nasional, Pak. Kekurangan air baku Kota Bontang. Dan harapannya mudah-mudahan masyarakat bisa lebih menikmati air untuk kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kami dengan penyerahan sumur dalam ini, kami berharap ini bisa benar-benar dioperasionalkan dan bisa direalisasikan dalam bentuk sambungan rumah dan airnya bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bontang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami atas nama mewakili pemerintah Kota Bontang dan atas nama institusi Garda Terpertama Kota Bontang mewakili masyarakat Kota Bontang. Terkhusus terima kasih banyak terhadap Provinsi Kalimantan Timur melalui PUPR di bidang SDA, sumber daya air minum. Ya, kami sangat terima kasih. Ya, sekali lagi bahwa mudah-mudahan apa yang dibuat oleh provinsi terhadap dukungan support krisis air baku yang mana Bontang sudah tidak asing lagi dan dikenal nasional bahwa sulit air baku, dan mudah-mudahan 2 unit sumur yang terbangun tahun 2023 ini bisa dimanfaatkan, paling tidak istilahnya bisa mengurangi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Bontang, yaitu meningkatkan taraf hidup, mungkin juga stunting maupun juga program ekonomi juga Kota Bontang lebih maju, dan bisa artinya mohon kedepannya ini juga masyarakat juga efisiensi memanfaatkan hemat air lah, karena betapa sulitnya untuk mendapatkan sumber air baku. Dan terima kasih tentunya sekali lagi dari peran pemerintah provinsi melalui PUPR Provinsi Kalimantan Timur dan bidang SDA ini sudah sangat membantu sekali program krisis air di Kota Bontang. Atas perhatiannya semua kami ucapkan masyarakat, pemerintah Kota Bontang dan institusi BTN, saya lagi terima kasih. Mohon maaf, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertugas untuk menyediakan sarana prasarana terkait dengan penyediaan air baku. Nah, dalam rangka penyediaan air baku ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan di Kota Bontang, antara lain penyiapan air baku untuk pembangunan unit air baku, yaitu pembangunan bendung Sungai Bontang yang sekarang sedang on progress. Ya, pembangunan bendung Sungai Bontang ini merupakan salah satu implementasi program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka implementasi mengatasi ketahanan air Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pembangunan bendung Sungai Bontang ini dengan kapasitas 200 liter per detik ini diupayakan sebagai bentuk layanan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyediaan air baku untuk masyarakat Kota Bontang.
di kesempatan pembangunan ini dibangun berupa satu unit bendung dengan kapasitas 200 liter per detik dan dibangun beberapa aset. Kemudian selanjutnya kami juga akan melakukan pembangunan pipa transmisi atau jaringan pipa transmisi sepanjang 3.285 meter, di mana air di bendung Sungai Bontang ini akan mengalirkan air menuju WTP 1 Kanaan 1 Bontang, kemudian WTP Kanaan 2 Bontang. Harapan kita pipa transmisi 100 liter per detik ini harapannya bisa direalisasikan oleh PDAM dalam bentuk sambungan rumah, sehingga diharapkan keresahan warga terhadap kekurangan air untuk kehidupan sehari-hari bisa teratasi. Harapannya dengan tersedianya kapasitas air baku, diharapkan warga tidak cemas lagi. Mudah-mudahan ini tidak sebagai upaya untuk mengatasi perpecahan di masyarakat agar persatuan dan kesatuan khususnya di masyarakat Kota Bontang tetap terjaga. Demikian cuplikan video sebagai pemenuhan persyaratan portofolio dinamis, sertifikasi kompetensi pemerintahan jenjang pengawas. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan slogan sumber daya air. Jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita. Mari kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.